Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu indah. Tema kita juga masih sama kok. Ada yang hilang dari sholat. Sebelum kita bahas apa yang hilang lagi lainnya, aku pengen tanya sama Ustaz Maulana. Tunggu, tadi apaan Sat? Jadi makan siang pakai bebek gitu. Albi? Ya itu tadi lah. Apa gak mau? Ya itu back itulah. Be right back. Masya Allah. Ustadz Maulana sudah kembali, jam yang ada di rumah berarti siap untuk menjawab pertanyaan nih. Ya. Kalau misalnya nih ya, tanda-tanda orang yang sudah kehilangan keikhlasan dalam sholat itu Ya. seperti apa Ustadz Maulana? Hilanglah sholatnya, ada sesuatu yang hilang karena hilangnya keikhlasan dalam iya, sholat. bagaimana caranya biar sholat itu gak menjadi beban gitu, biar ikhlas Oke, ngejalaninnya. siap. Mohon penjelasannya Iya, Ustadz Maulana. izin Nabi, Tafadhol, izin Ustadz Sasam. Maulana. Baik, semua yang dimuliakan oleh Allah, yang lagi duduk bermajelis, tanda orang yang sudah hilang keikhlasannya dalam salat, dan bagaimana caranya agar kita melakukan salat itu ikhlas dan gak ada beban, hingga menjadikan salat itu adalah suatu keharusan yang gak mau ditinggalkan. Jadi ingat ya, tanda hilangnya keikhlasan dalam salat itu hati-hati. Ada, dan bagaimana cara ikhlas itu? Imam Al-Ghazali menegaskan ikhlas adalah niat yang benar ketika melaksanakan suatu pekerjaan. Jadi ikhlas itu niatnya. Ingat ya, kita salat untuk Allah, kepada Allah. Sekalipun Allah tidak butuh salat kita. Mohon maaf, yang butuh salat adalah kita. Sekali lagi, yang butuh salat adalah kita. Maka ketika ada tiga tingkatan sih. Ada orang salat karena terpaksa. Ya udahlah, selesai. Ada orang salat karena dia butuh. Tapi ada yang hebat lagi, ketika dia sudah menikmati salatnya. Maka kalau kita bicara, Mas Soni ini luar biasa ya. Udah Kenapa, mau perbaiki salatnya, Iya model Ustadz, salatnya. karena masih banyak suka yang salah aku. Saya salut. Biar ikhlas Sony tuh itu gimana. rajin gitu. salat duha. Iya, Masya Saya Allah. biasa duduk. Sony lagi salat duha. Masya Masya Allah. Allah. Itu bagus. Mohon maaf, yang salat fardu itu adalah milik Allah. Salat sunnah itu milik kita nanti. Dan salat sunnah itu bisa menutupi salat fardu yang tertinggal. Orang yang salatnya tidak ikhlas, maka susah mendapatkan kemudahan. Tidak mudah salatnya itu. Orang tidak ada ikhlasan, tidak mudah ibadahnya. Jadi susah. Lihat, karena bukan karena Allah, karena sesuatu. Makanya orang-orang yang salat tapi tidak ada keikhlasannya, maka mudah terkena penyakit hati. Saya kasih contoh. Contoh keseharian yang mungkin bisa cepat kita tangkap. Kalau dia salat dekat mertua, di rumah ada mertuanya. Ya. Kayak ke pesawat. Wah, khusyuk. Karena ada mertuanya. Kalau ada mertuanya. Kalau tidak, harusnya salat itu karena Allah, bukan karena manusia. Kalau sebab karena manusia, nanti kelak dia di kemudian, dia cari pahala ibadahnya, dia cari pahala salatnya, tidak ada, karena hilang. Maka kata Allah, kau bukan salat bukan karena saya, bukan untuk saya, tapi kau salat karena hambaku, kau minta pahala dari dia. Jangan minta sama saya. Karena mau dilihat, berbeda lagi kalau ada orang pergi sholat untuk memuliakan. Dia pakai baju yang bagus, kayak aduh Masya Allah Habib, Masya Allah, bagus semua Habib, bajunya. Ya mohon maaf ya, kepada orang manusia aja kau perbaiki setelanmu, bagaimana menghadap kepada Allah. Jadi harusnya karena Allah, bukan karena manusia. Karena Allah tidak butuh sholat kita. Kita yang butuh sholat. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Terjawab sudah jamaah yang ada di rumah ya mengenai sholat ya. Ada lagi nih, tadi kan mengenai keikhlasan. Kalau sekarang mengenai gerakan-gerakan dalam sholat, ada adab-adabnya. Kalau misalnya kita nggak sengaja nih, misalnya contohnya lagi bersin. Hashim, terus gimana? Alhamdulillah, bersin lagi gitu kan. Ternyata kita ngomong kayak gitu. Batal itu. Batal ya? Terus kalau misalnya Hashim, terus gerakannya jadi kayak begitu. Itu juga bisa batal gitu? Enggak, alhamdulillahnya itu. Itu aja? Oh berarti gimana ya? Apakah diperbolehkan atau harus diulang lagi nih kalau sholat kayak menambah-nambah gerakan seperti itu? Atau ada bacaan lagi yang di luar bacaan sholat nih? Ada yang jatuh. Judak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Padahal kan kalimat Allah ya sebenarnya. Nah aku mohon penjelasannya Habib Usman. Gimana nih caranya? Ya akhir afwan Mas Soni, Ustadz Syam, Ustadz Maulana.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Menambah bacaan dalam sholat kalau di dalamnya bacaan sunnah hay'ah. Dan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah dan meningkatkan sholatnya, kita itu nggak jadi masalah, nggak apa-apa. Contoh nih, doa iftitah, ya kan, membaca ta'awuz, kita bilang amin, berdoa dalam hatinya, atau ketika dalam sujudnya, dan lain-lainnya. Ini adalah sunnah hay'ah yang nggak jadi masalah kalau kita lupa ataupun ditinggalkan. Yang penting adalah sholatnya kita tahu nih, apa yang harus dijalankan dan yang tidak dijalankan. Kalau misalkan yang wajibnya, misalkan baca fatihahnya, wah kalau fatihah yang salah, salah semuanya. Fatihah benar, maka insya Allah benar, benar semuanya. Jadi ada yang wajibnya dan ada yang sunnahnya. Lanjut lagi, tetapi kalau misalkan menambahkan kata-kata, kalimat di dalam sholatnya, maka batal. Contoh misalkan ada seorang nih, Ustaz Sam lagi nih. Aneh seneng kalau ngeliat Ustaz Sam. Oh, Ustaz Maulana juga. Ya kan? Ya, Coba lagi nguap. aku ngikutin aja deh. Kan nguapnya. Nguapnya gimana nguapnya? Nah, ketika nguap bisa batal. Karena apa? Ada huruf yang dikeluarkannya kalau Ada huruf dimainin. yang keluar. Kalau dimainin. Jadi yang membatalkannya kan ada huruf yang Dua keluar. huruf yang keluar. Dua huruf. Kalau dua huruf yang keluar, maka dia paham ataupun dia tidak paham. Seperti kata, ya kan, misalkan dia ngemodokam kan. Ada kata gum, maka berdiri kan artinya berdirilah. Maka itu batal. Jadi ada dua kata atau dua huruf yang dimana keluar itu bisa jadi batal. Misalkan berdamai dimainin atau dia batuknya dimainin. Iklan obat batuk itu. Itu batuk beneran. Itu Itu batuk batuk beneran. beneran. Nah tertawa ya kan, ada yang misalkan nangis, ya kan, nangisnya keluar dimainin. Wah ya kan, ada huruf yang keluar maka itu batal. Misalkan batuknya dimainin. Gitu kan. Nah dimainin. Ada orang enggak batuk-batuk. Cuma karena ada Nah nggak boleh, nah itu sengaja. Itu beda lagi. Nah itu Sebenarnya sengaja. dia tidak batuk. Karena lagi bagi-bagi makanan, dia lagi salat. Maksudnya tuh Batal, ini batal. Maksudnya simpanan juga buat saya. Itu batal. Itu batal. Oh. Nah intinya adalah harus kita mengerti dan memahami mana yang bisa membatalkan, mana yang tidak membatalkan. Batuk ada juga yang dimana dia lagi sholat nih. Batuknya beneran ketika lagi sujud sampai palanya keangkat. Tadi kan kita lihat sahabat ya Rasulullah SAW di segmen sebelumnya. Itu ketika melihat Rasulullah lama nih sujudnya. Diangkat, sujud lagi. Kalau misalkan dia batuk keangkat kepalanya karena dia memang sakit. Itu gak jadi masalah. Tapi kalau misalkan dia gak sakit. Terus dia batuknya tadi dimainin. Ada makanan lewat ya kan. Dia lagi sholat sunnah. Nah sholatnya ini batal. Intinya adalah sholat harus punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang terpenting. Adab yang harus dikedepankan karena kita menghadap Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu Kalau bersin, wa taala. kan bersin harus jawab. Nah, Hashim. tapi kan lagi sholat Ustaz. Oh gitu. Oh baik. Hasina, alhamdulillah. Ya Allah, tadi itu gak boleh ya. Kemudian Masya dijawab, ya Rabbul, ya dikumullah. Batal semua kalau gitu sholatnya. Masya Allah, terima kasih Habib Usman untuk Ada penjelasannya. satu lagi, kalau orang latah gimana, Bib? Tetap dia harus memperbaiki kelatahannya. Oh, Karena apa? Dia berarti- lagi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya di tempat yang sunyi ya kalau gitu ya. Terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Semoga terjawab, semoga jamaah yang ada di rumah paham. Dan semoga semakin pintar dan melakukan lebih baik lagi kebaikan dalam sholatnya. Kalau misalnya tadi masalah gerakan atau bacaan. Kalau masalah lupa gimana Ustaz Syam? Lupa. Misalnya Ustaz kan sering jadi imam nih ya. Siap. Tiba-tiba nauzubillah min dzalik nih Ustaz Syam lagi jadi imam. Oh Ustaz Syam kayak ada salah lupa. Aku sebagai makmum cara ngasih taunya tuh bagaimana gitu. Oke siap, baik. Mohon penjelasannya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, langsung deh. Iya. Oke Mas Oke, Sony. aku Mas Sony lagi. imam, aku makmum. Wah ya Allah. Mas Sony imam, aku makmum. Oke, oh Tiba-tiba Mas Sony ada lupa. Misalnya Mas Sony lupa ruku. Ruku. Iya. Atau lupa yakni dalam rukun sholatnya. Ya. Maka apa yang saya harus lakukan? Yang harus saya lakukan adalah bertasbih kepada Allah. Bertasbih. Subhanallah. Kenapa saya sebutkan yang harus saya lakukan bertasbih kepada Allah? Karena tidak boleh menegur imam hanya dengan niat menegur saja. Jadi kalau kita ngucapin subhanallah itu mesti niatnya adalah karena bertasbih. Bukan untuk menegur, tapi untuk bertasbih. Kapan kita berniat hanya untuk menegur, maka batallah sholat si makmum. Waduh. Jadi niatnya harus dua. Dia harus menghadirkan niat bahwa subhanallah, saya bertasbih bahwa maha suci Allah sekaligus menegur imamnya. Sekaligus menegur imamnya. Imamnya. Yaitu menegur dengan baik. Baik. Yang kedua, makmum harus mengerti mana rukun, mana bukan.
Subhanallah. Jadi Al-Fatihah rukun, Al-Fatihah rukun. Al-Fatihahnya udah mulus nih, Al-Fatihah udah mulus. Kemudian dia baca Al-Kafirun, nggak selesai-selesai. Nggak Coba. selesai, Wala ya. antum abiduna ma'budu, wala ana abidu ma'abadtum, wala antum abiduna ma'budu, wala ana abidu ma'abadtum. Muter-muter. Muter-muter. Maka adab makmum tidak boleh menegur imam kalau dia nggak berhenti. Oh. Iya. Wala antum abiduna ma'budu wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'budu wala ana abidu ma'abadtum wa antum abiduna ma'budu. Tunggu dia berhenti. Baru kita Subhanallah. lanjutin. Oh. Lakum dinukum waliyadin. Ah, dilanjutin bacaannya. Oh, nggak pakai subhanallah gitu? Enggak, Langsung, karena oh. dia bukan rukun, tapi hanya sunnah. Sama dengan tahiyat awal. Tahiyat awal itu bukan rukun. Jadi kalau ada imam habis sujud, dia enggak tahiyat awal langsung berdiri, maka tidak usah kita subhanallah. Kenapa? Karena itu bukan rukun. Yang kedua, sholat munfarid, sholat sendiri. Ya. Misal, Sony sudah sujud, Ya. baru ingat ternyata tadi tidak baca Fatihah, langsung Waduh. kulhu. Iya, iya benar. Dalam sujudnya dia ingat, Nah. maka dia wajib untuk langsung berdiri kembali baca Al-Fatihah. Ulang lagi? Langsung berdiri baca Al-Fatihah. Bukan mengulang dari awal ya. Oh, bukan. Dia mengulang berdirinya. Karena misalnya dia di rakaat ketiga dia lupa Iya. baca Al-Fatihah. Dia langsung berdiri baca Al-Fatihah. Al-Fatihahnya. Rakaat kedua dia lupa Al-Fatihahnya langsung kulhu. Maka dari sujudnya dia langsung berdiri baca Oh, Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kalau misalnya dia lupa baca Al-Fatihah. Tapi udah rakaat kedua. Ternyata lupa Al-Fatihahnya di rakaat pertama. Nah sekarang udah rakaat kedua nih. Subhanallah. Gimana caranya? Kan udah berdiri lagi. Ya. Gimana caranya? Adalah dia wajib seperti orang masbuk. Jadi nanti dia tidak salam, yakni dia nambah satu rakaat. Nambah satu rakaatnya karena kurang Al-Fatihahnya atau kurang rukuknya. Bagaimana kalau udah sholat Ustadz? Udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ingat, lupa Al-Fatihah tadi rakaat ketiga. Ya. Atau lupa Al-Fatihah rakaat kedua. Maka dia wajib langsung berdiri nambah satu rakaat. Nambah satu rakaatnya dan disertai dengan kesunahannya. Apa kesunahannya? Yaitu sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Setelah dia fil alamina innaka hamidum majid. Sujud satu kali subhanallahi la yanamu wa la yashu. Duduk, sujud lagi satu kali subhanallahi la yanamu wa la yashu. Duduk, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Intinya menegur imam, makmum harus tahu yang mana yang rukun, yang mana yang bukan. Karena yang ditegur hanya pada saat rukunnya saja. Yang kedua, jikalau menegur imam ada adabnya. Yakni niatnya bukan hanya untuk menegur, tapi niatnya untuk bertasbih kepada Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Kenapa? Karena hanya Allah yang tidak pernah lupa. Kalau imam masih biasa lupa. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam Siap. untuk penjelasannya. Jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana ya. Setelah ini aku mau ngebacain lagi pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Gak lama kok. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.